Welcome, selamat datang dalam pemuritan hari ini di JSM. Kali ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah tetapkan hati dan pikiranmu untuk berkarya. Nah, berkarya di sini tentunya kalau saudara sebagai pengusaha, Anda berbisnis. Tetapkan hati dan pikiran saudara untuk berbisnis. Kalau Anda adalah seorang profesional, staf, karyawan, tetapkan hati dan pikiran Anda bekerja. Kita sebagai ibu rumah tangga, saudara sebagai suami, ya saudara tetapkan hati dan pikiran saudara untuk membangun pernikahan dan keluarga saudara. Ya, dan terlebih lagi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, tetapkan hati dan pikiran saudara untuk melayani Tuhan, berkarya bagi kerajaan Allah, memajukan pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, jadi saksi Kristus, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini pesan yang penting sekali yang kita harus tangkap. Tetapkan hati dan pikiranmu untuk berkarya. Kenapa? Karena kalau kita belum menetapkan dalam hati, menetapkan dalam pikiran kita bahwa kita harus dan kita mau, kita sungguh-sungguh untuk berkarya. Kalau itu belum kita lakukan, maka ya otomatis tendensi kita akan punya kecenderungan tidak berkarya. Ya, atau sedikit berkarya, atau minimal berkarya. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk mengevaluasi tanda-tanda seseorang belum menetapkan dan hati dan pikirannya untuk berkarya. Mari kita lihat, ada nggak hal seperti ini di dalam hati kita? Ya, yang pertama, waktu kerja yang mana seharusnya kita bekerja, kita pergunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi waktu kerja bukannya bekerja, malah hal-hal yang lain. Nah, itu ciri bahwa kita belum menetapkan hati dan pikiran kita, memang kita mau sungguh-sungguh kerja, mau sungguh-sungguh berkarya, mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Atau baru sedikit saja kita bekerja, tapi otak bawah sadar kita cepat sekali ngomong, wah capek, istirahat dulu nanti lagi Padahal kalau di waktu yang sama kita melakukan hal yang lain, tiba-tiba kita akan menemukan energi. Kita akan menemukan tenaga. Kita nggak lagi ngantuk, nggak lagi capek. Kita bisa langsung seger lagi. Jadi artinya di situ kita ngerti bahwa sebenarnya hati dan pikiran kita belum diset untuk kita itu berkarya. Contoh lagi, ya, ketika ada hal-hal rumit yang perlu kita selesaikan dalam pekerjaan kita, otak dan hati kita kayaknya langsung ada penolakan secara otomatis. Ya, dan kita cenderung untuk cari gampangnya saja. Ya, cenderung untuk kita bahkan nggak ngurusin yang seharusnya kita urusin. Ya, atau mungkin kalau ada rekan kerja yang ngajak kita diskusi dan bicara tentang pekerjaan yang harusnya kita selesaikan, tapi rasanya kita males banget, kita nggak mau banget. Padahal di waktu kerja, ya kita kalau bicara yang lainnya oke, tapi kalau bicara kerjaan rasanya bosen banget. Itu artinya kita itu belum menetapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk bekerja. Ya, bagi yang bekerja di kantor, rasanya jam kantor panjang sekali, lama sekali, nggak selesai-selesai, nggak kunjung pulang ke rumah. Ya, sebagian lagi bahkan kalau memungkinkan ingin cepat-cepat pensiun, tidak melakukan apa-apa, hanya bersantai-santai, hanya menikmati hidup. Dan salah satu ciri juga, ya, kalau kita belum menetapkan hati dan pikiran kita untuk bekerja adalah banyak checklist kita, banyak target kita yang seharusnya sudah selesai berminggu-minggu yang lalu atau berbulan-bulan yang lalu. Ada beberapa sampai bertahun-tahun yang lalu checklistnya, tapi sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Karena sederhana, kita belum menetapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh bekerja. Jadi kalau hal-hal tersebut terdengar agak familiar di dalam diri kita, maka sadarilah
bahwa kita ini belum sungguh-sungguh menetapkan hati dan pikiran kita untuk bekerja. Akibatnya jangan heran, pikiran kita jadi nggak kreatif, menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Kenapa? Karena di pikiran kita belum settingnya ke sana. Makanya kreativitas belum muncul. Ya, waktu kita banyak terbuang sia-sia karena kita hanya melewatkan waktu kerja saja. Sambil menipu diri sendiri bahwa kita sudah bekerja. Banyak orang menipu dirinya dengan sudah bekerja padahal cuma melewatkan waktu kerja. Oke, dari tahun ke tahun kita stagnasi di level yang sama. Dan tidak ada usaha yang luar biasa yang kita kerahkan untuk membalikkan situasi supaya stagnasi bisa jadi multiplikasi. Ya, dan pada akhirnya kita akan merasa kosong, kita akan merasa bosan, kita akan merasa hampa, bahkan kita akan mengalami kemunduran, tertinggal, dan kita akan mengalami banyak kesulitan. Itu sebabnya sekali lagi saya mau ajak saudara, ayo mulai sekarang kita tetapkan hati dan pikiran kita untuk bekerja, untuk berbisnis, untuk melayani Tuhan, untuk jadi saksi Kristus. Saya bacakan dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi ternyata keuntungan itu hasil dari jerih payah. Progres, kemajuan, keuntungan adalah hasil dari kerja keras. Oke. Tanpa kerja keras Anda boleh punya visi, Anda boleh punya keinginan yang indah, teori sukses yang muluk-muluk, ide yang cemerlang, program yang brilian, tapi tanpa kerja keras semuanya sia-sia. Itu sebabnya saya ajak sekali lagi, tetapkan hati dan pikiran saudara untuk berkarya. Nomor 1, ya, berkarya, bekerja dalam roh. Bagaimana caranya? Bertekunlah dalam doa dan firman. Itu penting. Kenapa? Ketika Anda tekun, menetapkan hati untuk tekun di dalam doa, maka urapan Tuhan turun atas hidup saudara. Ketika Anda menetapkan hati tekun, bekerja dalam firman Allah, Anda baca, Anda gali, Anda renungkan firman Allah, Anda cari rema dan hikmat dari Tuhan, maka pikiran saudara akan dipenuhi dengan hikmat yang dari atas, dengan kreativitas yang dari atas. Ketika Anda menetapkan diri saudara bertekun, berjalan bersama Tuhan, bekerja bersama Tuhan, maka anugerah Tuhan, grace and favor yang dari Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Itu yang akan membuat hidupmu berbuah-buah dengan lebat. Jadi tetapkan hati dan pikiran saudara bekerja dalam roh. Itu pertama. Yang kedua, tetapkan hati dan pikiran saudara bekerja dengan otak kita. Sampai otak kita sweating, berkeringat. Tanda kutip ya. Artinya apa? Saudara harus belajar melatih otak kita untuk berpikir, untuk belajar. Tahukah saudara bahwa pemimpin itu selalu cirinya suka belajar. Orang yang jadi pemimpin dalam bidang apapun, orang yang maju dalam bidang apapun, pasti, tidak mungkin tidak, adalah orang yang suka belajar, gemar belajar, banyak belajar, hidup belajar. Makanya otaknya jadi tajam, pikirannya jadi jelas, ide dan inovasi banyak muncul di dalam benaknya. Dia bisa melihat kesempatan yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia bisa mendapatkan, memandang, menemukan potensi yang tidak ditemukan oleh orang lain. Kenapa? Karena diasah. Jadi yang pertama tadi kita harus bekerja secara roh. Yang kedua bekerja dalam pikiran kita. Karena itu saya ajak saudara tetapkan hati dan pikiran saudara untuk belajar. Untuk berpikir. Untuk menggunakan otak kita untuk berkarya. Dalam melayani Tuhan pun juga butuh. Gak asal.
Memang yang terpenting hati. Tapi pikiran kita juga penting. Makanya ada the mind of Christ. Ada pikiran Kristus sehingga kita ini benar-benar berpikir ya dengan bersama dengan Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus. Anda akan melihat bagaimana hidup saudara akan dibuat berbuah lebat, produktivitas Anda akan dibuat berlipat kali ganda. Yang ketiga, yang terakhir, tetapkan hati dan pikiran Anda untuk bekerja secara fisik. Jadi yang namanya berkarya itu terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, tadi roh kita itu harus berkarya, bekerja bersama Roh Kudus. Yang kedua, secara jiwa, secara pikiran kita juga harus bekerja. Dan yang ketiga, Anda juga harus mau bekerja secara fisik. Luangkan waktu ya untuk bekerja secara fisik, untuk pertemuan, untuk negosiasi, untuk koordinasi, untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus Anda kerjakan demi memajukan kelompok sel saudara, demi memajukan ibadah saudara, demi memajukan pekerjaan saudara. Tanggung jawab yang ada dalam hidup saudara itu harus diupayakan sedemikian rupa supaya berhasil. Firman Tuhan ngomong keuntungan adalah hasil dari kerja keras. Karena itu bekerja keraslah. Tetapkan hati dan pikiran saudara bukan hanya untuk bekerja, tapi bekerja keras. Bukan hanya untuk berkarya, tapi berkarya keras. Bukan hanya untuk melayani, tapi melayani dengan segenap hati. Dengan roh yang berkobar-kobar, dengan hati yang menyala-nyala. Kita do the best, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu saya tantang saudara, siapa yang mau hari ini menetapkan dalam diri saudara, mulai hari ini saya akan sungguh-sungguh berkarya. Menetapkan dalam pikiran saudara, mulai hari ini pikiran saya akan saya setting untuk berkarya bagi Tuhan. Buat Anda yang mau, mari angkat 2 tangan saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami, sehingga hati dan pikiran kami tidak melenceng ke hal yang lain, tapi hati pikiran kami tertuju pada rencana Tuhan. Hati dan pikiran kami tertuju untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati dan pikiran kami tertuju untuk jadi saksi Kristus, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk membangun kelompok sel, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk membesarkan kerajaan Allah sampai di bumi seperti di surga. Kami mau Tuhan, urapi kami, mampukan kami, sertai kami. Kami percaya bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib ketika kami bekerja, berkarya bersama dengan Roh Kudus. Kami akan melihat ada buah-buah yang lebat yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan rema firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan datang atas pekerjaan saudara. Berkat Tuhan datang atas keuangan saudara. Berkat Tuhan datang atas bisnis saudara. Berkat Tuhan datang atas pelayanan dan kehidupan rohani saudara. Berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Anda yang diberkati dengan sharing ini, Anda bagikan kepada teman-teman saudara. Sharekan link dari video ini supaya mereka juga diingatkan dan digugah. Supaya dalam hidup kita nggak hampa dan kosong. Tapi kita hidup yang berarti. Hidup yang berkarya. Hidup yang menghasilkan sesuatu. Yang mengharumkan nama Tuhan. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati.